Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2737 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Kolose pasal 4 ayat 9 dan ayat 10. Demikian firman Tuhan. Ia kusuruh bersama-sama dengan Onesimus, saudara kita yang setia dan yang kekasih, seorang dari antaramu. Mereka akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang terjadi di sini. Salam kepada kamu dari Aristarkus, temanku sepenjara, dan dari Markus, kemenakan Barnabas. Tentang dia kamu telah menerima pesan, terimalah dia apabila dia datang kepadamu. Amin. Firman Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara, beberapa hari ini kita akan belajar dari orang-orang yang ada di ring satunya Rasul Paulus. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang inilah yang menjadi ukuran bagaimana kita sebagai hamba Tuhan hidup. Dari ayat firman Tuhan ini kita belajar tentang gaya hidup seorang hamba Tuhan. Yang pertama, hamba Tuhan harus setia. Amin. Kemarin kita belajar juga dari Tikikus, bahwa Tikikus juga seorang hamba Tuhan yang setia. Dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat orang-orang yang disebut hamba Tuhan sudah selayaknya, seharusnya mereka adalah orang-orang yang setia. Setia ikut Tuhan, setia dalam panggilannya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kita dulu melayani, tapi sekarang tidak lagi melayani. Saudara, saya beberapa kali ketemu dengan orang yang berkata, Pak Pendeta, saya dulu majelis, tapi sekarang jatuh dalam dosa. Dulu saya hamba Tuhan, tapi sekarang jadi hamba iblis. Kenapa itu terjadi? Karena tidak setia pada panggilan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya tidak menyatakan bahwa semua orang harus menjadi pendeta, bukan. Tapi kita harus menjadi orang yang setia ikut Tuhan dan melayani Tuhan. Walaupun kita mungkin tidak jadi pendeta. Mungkin kita hanya jadi majelis. Mungkin kita hanya jadi guru sekolah minggu, menjadi pelayan di Komsel dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan senang dengan orang-orang yang setiawan. Amin. Makanya saudara, dalam perumpamaan Tuhan Yesus berkata, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang apa? Yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan senang dengan orang-orang yang setia. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, selalu saya bilang, kesetiaan itu diuji di saat kita ada dalam pergumulan, di saat kita ada dalam persoalan, ada dalam tekanan, ada dalam penderitaan, ada dalam penganiayaan. Di saat itulah kesetiaan kita diuji. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau kita semua teruji, amin.
kita tetap setia ikut Tuhan, tetap setia melayani Tuhan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Tetaplah setia. Haleluya. Saudara, orang kalau tidak setia berarti apa? Pengkhianat, munafik. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau saudara tetap setia walaupun yang menjadi ancaman adalah nyawa kita. Lebih baik kita mati dalam kesetiaan, sudah pasti kita mendapat perhentian. Kita mendapatkan hidup dalam kekekalan daripada kita mau mencari kenyamanan, ketenangan di dalam dunia yang berujung pada kepalsuan, yang pada ujungnya kita binasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada berapa banyak orang menjadi sama seperti Yudas Iskariot yang mau mencari kenyamanan, yang mau mencari keuntungan, yang mau mencari kekayaan dengan cara menjual Yesus. Bapak Ibu Saudara, saya mau bilang orang-orang yang berkhianat, yang tidak setia, mereka yang meninggalkan Tuhan hanya karena jodoh, pangkat, jabatan, mereka akan binasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan selalu bicara tentang orang kaya yang bodoh. Buat apa kamu punya segalanya di dunia ini tapi kamu kehilangan nyawa? Buat apa saudara kaya raya, mendapatkan pangkat jabatan, semua ambisi saudara dapat, tetapi pada ujungnya saudara mati binasa, mati masuk neraka? Buat apa itu semua? Lebih baik kita mungkin dalam kehidupan kita sederhana, kehidupan kita penuh dengan pergumulan yang berat, saudara. Lebih baik kita ada dalam posisi itu, kita tetap setia, berujung pada kehidupan yang kekal. Kita akan mendapatkan semua janji-janji Tuhan, akan Tuhan berikan kepada kita yang setia. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kemarin saya bilang, setialah kepada Tuhan, setialah melayani Tuhan. Dan jangan lupa setialah pada pasanganmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang kelihatan hebat pelayanan tetapi tidak setia pada pasangan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau kita ada dalam kesetiaan yang utuh tadi. Setia kepada Tuhan, setia melayani umat Tuhan, setia pada panggilan, setia pada keluarga, setia pada pasangannya. Amin. Ada banyak hamba Tuhan yang kelihatan hebat yang saya jumpai, yang saya kenal, saudara, mereka padahal dalam rumah ribut, tidak ada komunikasi. Ini hamba Tuhan, tapi mau memperlihatkan di luar bahwa mereka dipakai Tuhan dengan luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara mungkin bisa menutupi kebohongan saudara di depan publik, tapi saudara tidak dapat menutupi kepalsuan saudara di hadapan Tuhan. Bertobat saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai hamba Tuhan, kita harus setia. Amin. Haleluya. Setia kepada Tuhan, setia beribadah, setia pada panggilannya, setia di dalam melayani Tuhan, setia pada keluargamu, setia pada pasangan. Orang-orang yang setia dari hal-hal yang kecil, Tuhan akan berkati dan memberikan kepercayaan yang lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Haleluya. Yang kedua, saudara hamba Tuhan harus apa? Coba saudara lihat masih ayat 9. Di sana dikatakan, saudara kita yang setia dan yang kekasih, seorang dari antaramu, mereka akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang terjadi di sini. Seorang hamba Tuhan harus orang yang berintegritas, orang yang hidup dalam kejujuran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai saudara sebagai hamba Tuhan tetapi masih suka bohong saudara, masih suka memanipulasi, masih suka tilep sana tilep sini. Saudara harus berintegritas. Bapak Ibu Saudara,
Mungkin saudara bisa menutupi semua kepalsuan, kebohongan di hadapan semua orang. Tapi Tuhan yang Maha Tahu itu, tahu segalanya. Dan nantinya, satu hari nanti, kita semua akan mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya sebagai hamba Tuhan, kita harus berintegritas. Kita harus bersih. Kita harus murni. Kita harus jujur. Jangan sampai kita ternoda dari hal-hal yang kecil. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini memberikan satu pelajaran kepada kita. Belajar dari Onesimus. Dia tidak bohong. Dia menceritakan apa adanya. Dia hidup dengan sederhana. Dia hidup dalam integritas. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada tokoh gereja yang berkata, orang kalau sudah bermasalah dengan keuangan, hidupnya pasti tidak benar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar hidup dalam integritas. Jangan sampai saudara hanya masalah-masalah, hal-hal yang kecil merusak kehidupan saudara semuanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita dapat dipercaya dari hal-hal yang kecil. Amin. Hidup dalam integritas, hidup dalam kemurnian, hidup dalam kejujuran. Orang kalau berintegritas, dia hidup apa adanya. Dia gak suka flexing saudara. Dia gak suka dengan pencitraan. Dia hidup apa adanya. Ada banyak orang sudah susah masuk kaya. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan gak suka seperti itu. Tuhan mau kita hidup sederhana. Saudara, saya melihat Natal saudara sudah melenceng daripada Natal yang sesungguhnya. Saudara, lihat. Natal pertama saudara, apakah ada dalam kemewahan? Tidak. Dia yang punya segalanya. Dia adalah raja di atas segala raja. Dia datang ke dalam dunia. Dia lahir bukan di rumah sakit bintang 5. Dia lahir di kandang domba. Sederhana, hina. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari Natal itu memberikan pesan kepada kita bahwa Natal itu harusnya kita merayakannya dengan sederhana, bukan di tempat yang mewah sehingga kehilangan makna Natal. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita belajar dari Natal pertama itu yang sederhana. Amin. Tapi membawa keselamatan kekal. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan ini. Hamba Tuhan harus berintegritas. Haleluya. Yang terakhir, yang ketiga, kita belajar dari Aristarkus dan Markus. Ayat 10, perhatikan. Salam kepada kamu dari Aristarkus, temanku sepenjara, dan dari Markus, keponakan Barnabas. Tentang dia kamu telah menerima pesan, terimalah dia apabila dia datang kepadamu. Bapak Ibu Saudara, perhatikan bahwa Aristarkus ini adalah orang yang sepenjara dengan Rasul Paulus. Mereka dipenjara bukan karena melakukan satu kriminal. Mereka dipenjara karena Injil. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus mau menyampaikan kepada kita semua bahwa kalau Aristarkus masih tetap melayani setelah dia keluar dari penjara, dipenjara karena Injil, Rasul Paulus mau memberikan pesan, kalau mau menjadi hamba Tuhan, ya harus berani bayar harga. Itu yang ketiga, hamba Tuhan harus berani bayar harga. Amin. Saudara lihat kan, Aristarkus bersama Rasul Paulus di penjara bukan karena nyopet, bukan karena korupsi,
bukan karena mencuri, bukan karena perbuatan cabul, bukan karena melakukan hal-hal yang jahat, tetapi karena pemberitaan Injil mereka ditangkap. Dan di dalam penjara itu, Rasul Paulus mau melihat bahwa Aristarkus ini tetap bersemangat dalam melayani Tuhan. Amin. Walaupun dia di penjara. Ada banyak orang ketika memberitakan Injil ditolak jadi trauma, saudara. Tapi Aristarkus, dia tidak trauma. Dia tetap bersemangat dalam melayani Tuhan. Walaupun dia di penjara. Kita tahu, saudara, perbedaannya penjara sekarang sama penjara zaman dulu. Masuk penjara, sudah pasti, saudara. Nafas di ujung hidung. Sekarat sudah pasti, dan kalaupun mati itu tidak ada urusan. Beda dengan penjara sekarang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya, apakah Aristarkus kapok menjadi hamba Tuhan? Apakah dia mundur? Tidak. Justru Aristarkus tahu bahwa dia dipanggil menjadi hamba Tuhan. Itu berarti dia harus bayar harga. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita sudah belajar tentang bagaimana mengikuti Yesus harus pikul salib. Saudara, artinya apa? Kalau karena Yesus saudara masuk penjara, saudara berbahagialah saudara. Amin. Berbahagialah saudara. Tapi kalau saudara karena kejahatan lalu masuk penjara, jangan bilang itu kehendak Tuhan. Bukan, saudara. Itu karena kesalahan saudara. Saudara di penjara harus bertobat. Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus, Aristarkus, mereka mengalami satu pengalaman, hal yang luar biasa. Mereka tidak buat kejahatan, tapi mereka masuk penjara karena pemberitaan Injil. Dan Aristarkus sadar itu, bahwa itulah harga yang harus dia pilih untuk merespon panggilan Tuhan dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, jangan sampai saudara hanya karena ada masalah sedikit dalam pelayanan ngambek, saudara. Tidak lagi melayani. Saya mau bilang itu mental anak kecil, saudara. Sudah seharusnya kalau saudara ditegur ya bertobat, bukan ngambek. Saudara, dalam pelayanan itu tidak dibutuhkan mental anak kecil, harus mental pejuang. Saudara lihat para pejuang kita, para pahlawan kita, walaupun mereka di penjara, saudara, mereka tidak surut semangat mereka untuk merdeka. Perjuangan mereka harus terus berjalan walaupun mereka ada dalam penjara. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar jadi hamba Tuhan harus berani bayar harga. Makanya saya bilang, saudara, kalau saudara tawar hati, takut jadi hamba Tuhan, ya sudahlah, saudara jadi jemaat biasa saja. Biar kami yang jadi hamba Tuhan. Karena menjadi hamba Tuhan itu hanya untuk orang-orang yang berani, bukan orang-orang yang penakut, pengecut. Tidak cocok jadi hamba Tuhan. Baru disuruh diutus ke pelayanan yang di desa, di pedalaman, nggak mau. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau saudara menjadi hamba Tuhan, mau kapanpun, dimanapun Tuhan utus, saudara harus siap sedia. Amin. Kalau saudara cuma melayani sesuka hati saudara, saudara bukan hamba Tuhan, tetapi hamba nafsu saudara sendiri. Bapak Ibu Saudara, sebagai hamba Tuhan, kita harus berani bayar harga. Hadapi semua risiko apapun yang terjadi kepada kita. Kalau itu karena Yesus, saudara jangan bersedih hati, jangan kecewa. Itu satu sukacita. Berbahagialah saudara kalau saudara menderita yang tidak seharusnya saudara tanggung, tapi saudara tanggung. Itu satu sukacita. Ada upaya yang besar yang Tuhan sudah sediakan buat saudara dan saya. Haleluya. Sebagai hamba Tuhan, yang pertama kita belajar apa? Harus setia. Yang kedua, harus berintegritas. Yang ketiga, harus berani bayar harga. Haleluya. Mari kita berdoa.
Terima kasih Bapa di surga atas berkat firman yang sungguh memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, Tuhan hibur mereka yang berduka cita. Dan hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus, sumber daripada segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.